Sudah saya jelaskan, untuk di perjinahan ini berlaku delik aduan absolut, di mana masyarakat itu di sini tidak bisa lagi, atau organisasi masyarakat tidak bisa lagi main hakim sendiri, Bapak Ibu. Jadi di sini karena sudah diberlakukan delik aduan absolut, di mana ini pidana ini hanya bisa diterapkan kalau ada itu istilahnya pengaduan dari tadi, kalau misalnya sudah menikah ya, dari suami atau istrinya. Kalau tidak terikat perkawinan itu dari orang tua atau anak, atau misalnya nanti karena ini sudah mengganggu ketertiban masyarakat. Nah, itu ada lagi nanti untuk di ketertiban masyarakat seperti itu. Jadi di sini kalau untuk jadi di sini apakah bertabrakan? Tidak ya, untuk hukum adat ini masih bisa diterapkan itu selama masih bisa selama masih relevan dengan dan menganut nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan dengan Pancasila. Jadi kesimpulannya itu hukum adat itu, jika hukum adat bertentangan dengan KUHP, maka KUHP baru sebagai undang-undang nasional itu akan menjadi rujukan utamanya. Misalnya tidak bertentangan dengan Pancasila, maka dirujuklah untuk KUHP baru untuk tindak pidananya. Namun di KUHP baru ini sudah memberikan ruang untuk penyelesaian melalui adat sebagai alternatif. Nah, terutama untuk kasus yang tidak diadukan ke kepolisian. Misalnya tadi kan diselesaikan secara di pos Bankum ya, secara adat. Misalnya seperti tadi kata Pak Iqbal, dinikahkan langsung di pos RW ya, pos Hansip. Pos Hansip. Jika itu diselesaikan secara adat ya Pak Iqbal ya. Seperti ya, betul, Bu. Nah itu ya. Jadi ini mekanisme yang digunakan untuk mencegah ini adalah itu ada hukum adat atau living law ini melalui ada di Perda ya. Nah, itu hukum adatnya diakui, dan kalau ingin diberlakukan itu harus ditetapkan melalui peraturan daerah. Seperti itu. Jadi baru bisa ditetapkan ya. Jadi ini harus ada perdanya, Pak Simon. Jadi nanti bisa istilahnya bersebelahan dengan KUHP baru ini untuk ditetapkan. Nah, lalu perlu adanya harmonisasi antara hukum adat dengan hukum nasional. Jadi hukum adat itu tidak boleh memuat sanksi pidana yang melanggar HAM. Kadang-kadang kan, maaf nih, masih ada yang pelanggaran HAM ya, kalau di daerah misalnya nih kadang-kadang. Nah ini tidak boleh ini, karena ini harus diharmonisasikan, jadi tidak boleh melanggar HAM. Nah seperti hukuman fisik atau perlakuan yang tidak manusiawi, misalnya diarak sambil telanjang misalnya kan, si pelakunya rame-rame. Nah itu kan udah melanggar HAM ya, itu sudah tidak manusiawi seperti itu. Nah lalu